Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Heboh lagi, guys. Ada heboh terbaru lagi, guys, dari Bang Kribo, guys. Aduh, ini rencana saya mau reaksi tentang ini ya, Rossi Snap nih. Cuman nih ada heboh-heboh nih terbaru nih yang dilakukan oleh Bung Kribo ini ya. Ya kalau saya lihat-lihat sih dari beberapa sumber ya, ini udah offset banget sih, guys ya. Udah offset banget, udah melebar banget, guys. Ini tidak hanya sekedar membuat riuh di dalam negeri, tapi ini juga kelasnya udah riuhnya bisa jadi nanti kelas internasional ya, guys ya, karena diduga menghina bangsa Arab, guys. Aduh, bangsa yang besar tuh, guys ya, bangsa Arab ya. Tidak hanya Makkah dan Madinah aja itu, tapi ada 22 negara ya, guys ya. Kita cek aja langsung, guys ya. Ini nih ada videonya gitu kan ya, kita cek dulu nih videonya nih. Nabi itu diutus di Arab itu, semua Rasul itu diutus di satu tempat itu. Kenapa? Itu tempat itu sudah bejat. Yesus untuk umat Yahudi, Rasulullah untuk umat Arab yang paling bejat. Jadi tempat wilayah itu bukan kemuliaan. Kenapa Nabi diutus di Arab? Karena itu daerah sudah bejat, masyarakatnya sudah tolol semuanya. Diutuslah Rasul untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi salah kalau mengatakan Tuhan itu Arab, sementara Arabnya sendiri bejat. Jangan kita hidup di negara Indonesia, berbudaya Indonesia, tapi kita bergaya-gaya Arab. Ini pengingkaran terhadap leluhur. Loh, ini kan ya kalau bergaya-gaya Arab, di mana salahnya, Bung Kribo? Ya, ada juga orang yang bergaya-gaya Amerika gitu kan, ada yang bergaya-gaya Korea gitu ya. Terus salah gitu, ada orang yang bergaya-gaya Arab gitu, salahnya di mana gitu. Aduh, aneh nih. Apa salahnya bergaya-gaya Arab? Salahnya apa, di mana gitu loh? Salah orang misalnya ada bergaya Eropa pakai jas, gaya Amerika pakai jas gitu ya, kayak Korea pakai jas gitu ya, kayak Korea itu kan sekarang banyak yang pakai jas itu. Salah apa? Salahnya di mana bergaya-gaya Arab, pakai baju Arab misalnya, itu yang baju jubah itu yang panjang, salahnya di mana gitu. Aduh, aneh nih. Budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah nggak punya kehormatan. Apa sih seninya ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Aduh, banyak ilmuwannya, ada Ibnu Sina, Ibnu Rusdi gitu, banyak gitu. Nanti saya akan lihatkan nih, ada 15 ya nih, saya temukan nih ya. Ya kalau nggak tahu ya kita search gitu ya, cari tahu dulu. Jadi ada pepatah yang menganga dulu lah sebelum ngomong ya, pepatah Minang ya, mengango dulu sebelum mengecek gitu kan. Menganga dulu, menganga tuh kan berpikir dulu sebelum ngomong gitu, berpikir dulu sebelum ngomong gitu loh. Semua dari Parsi, dari Suriah, dari Mesir, dari Indonesia. Indonesia aja punya ahli tafsir Quraisy, bukan dari Arab aja. Jadi nggak keluarkan ini.
Jangan seperti kata dalam tempurung, memandang Islam itu sempit terus ke harapan. Pak Dudung bicara gitu dinilai enggak, dituduh macam-macam sesat. Kayak Pak Dudung ini bukan Islam. Bapaknya itu Abdurrahman, nama Islam, orang santri. Ini semua dong, jangan liar. Jangan Anda tuh menuduh sesuatu, ditanya dulu. Kalau nggak tahu jangan ngoceh sembarangan. Saya lihat di netizen ini semua ngatain orang-orang dulu semuanya bilang Pak Dudung sesat. Kok Anda beragama berubah jadi Tuhan? Kalau Islam itu dibawakan oleh orang-orang bodoh-bodoh ini sampai kiamat ya begini, kita ribut urusan ecek-ecek. Justru Pak Dudung yang ingin membawa martabat ini. Saya tidak mau negeri ini dikait-kaitkan suku. Tidak boleh suku lain luar masuk kemari. Beragama sesuai Nusantara. Jangan bawa Arab kemari. Jangan diarabkan Indonesia. Aduh, ini gimana ya? Sebelum ada Indonesia kan itu di negeri ini kan banyak suku yang masuk gitu lah. Dan dari Arab, India ya, dari Cina ya kan, masuk dari Pakistan gitulah. Terus kalau ndak bersuku-suku gimana gitu kan? Ya hargai, saling menghargai aja gitulah. Yang kemudian ada dari jadinya suku Aceh, suku Minang gitu kan, suku Jawa gitu, Papua. Aduh, kalau nggak bersuku-suku ya gimana? Ya nggak bisa dong. Di tiap suku itu ada, kayak Minang ada suku hukum adatnya, Jawa juga ada hukum adatnya gitu kan. Nah, bergabung ya menjadi NKRI ini ya dihargain dulu dong kesukuannya, itulah. Kalau nggak salah di pasal 18 ya, 18B itu ya, kalau nggak salah. Cek lagi ya. Kalau nggak dihargai suku-suku di Nusantara ini ya nggak bisa, nggak bakal ada NKRI gitulah. Makanya dihargai ya. Suku-suku itu makanya bisa bersatu lah jadi NKRI gitu loh. Gitu ya, termasuk yang lain gitu loh, ya kan, gitu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung lah. Ini gimana sih? Lucu deh. Coba mikir dulu. Bung Kribo, mikir dulu Bung. Bersihkan otak Anda bahwa Tuhan itu Arab. Kalau sampai ada kiai atau ulama mengatakan sampai bahasa Arab itu bahasa surga, itu Anda masih level rendah. Justru Anda yang menjadikan Tuhan itu Arab. Selamat pagi guys. Hari ini ada ini tanggapan langsung ya dari orang yang berbangsa Arab ya terhadap dugaan hinaan dari Habib Kribo ini. Ya siapa aja pasti marah lah kalau sukunya gitu kan, dihina. Walaupun ya Bung Kribo ini ngakunya dari Arab gitu lah. Ya masa gitu sih gitu kan. Oke lah, kalau benci ya secara pribadi, kalau benci ya benci lah gitu, tapi enggak usah diumbar-umbar gitu, sehingga menciptakan kegaduhan gitu kan. Ya kita dengar nih. yang kirim ke saya video Habib Kribo atau namanya siapa, yang dia keluar di YouTube dan katakan orang Arab, dia bilang bangsa Arab enggak punya kehormatan kalau bukan Ka'bah, dan bangsa Arab belum pernah dilahirkan orang intelektual, dan bangsa Arab belum pernah punya budaya. Jadi saya mau jelasin aja ke si goblok ini, karena kayaknya level intelektual dia nol. Dia lagi ya, ini tentu siapa aja wajar marah ya kalau dihina gitu kan. Dia misal kayak ini kan, beliau ini orang Arab gitu ya,
orang Arab, terus nggak kenal sama sekali sama Bung Kribo kan, ya. Terus Bung Kribo menghina suku dia, bangsa dia, ya wajar marah lah, masa enggak gitu kan? Ya sampai mendidih kayak gini ngomongnya kan, ya marah lah, tersinggung lah, gitu kan, wajar dia tersinggung nih. Gak mau katain orang lain gak kecil-kecil, tapi kayaknya ilmu dia dan knowledge dia nol tuh besar. Jadi ya si Kribo, bener ya si Kribo, negara Arab itu bukan Saudi aja yang ada Ka'bah. Itu satu, negara Arab ada 22 negara, 22 negara, dan Arab melewati 1000-an peradaban, bukan 1 atau 2 peradaban. Yang ketiga juga ya, jangan lupa kalau kita ngomong intelektual, ngomong dari dulu, belajar histori orang Arab dulu sebelum buka mulut. Mulai dari Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang mungkin kamu nggak tahu. Bisa jadi yang dia bikin algoritmi. Jadi al-Khawarizmi salah satu ulama matematika. Kalau bukan dia, nggak ada angka nol, nggak ada berapa angka. Dan jadi iya, yang memperkenalkan algoritma itu yang beliau bilang nih. kalau bukan dia, nggak ada laptop, nggak ada kamera, nggak ada HP yang kamu lagi pakai sekarang buat jelekin bangsa Arab. Plus ada yang lain juga, Abu Bakar Razi, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, kalau bukan mereka, kamu sekarang kalau sakit kepala atau sakit apa di badan kamu, nggak ada obat. Akhirnya kamu sekarang lagi bilang, oh orang Arab nggak punya orang intelektual. Jangan lupa ada Abu Nasr Farabi, Al-Batami, Ibnu Battuta, Ibnu Rushd, Ibnu Qurra, Ibnu Hainan, Ibnu Ashq al-Kindi, Ibnu Zuhr, Ibnu al-Haytham. Jadi sebelum buka mulut, belajar dulu histori orang Arab. Dan by the way, ini part 1 aja, masih ada video banyak yang saya mau. Tuh kan, banyak banget kan. Itu, ini iklan lagi nih. Banyak banget kan itu. Apa ilmuwan dari Arab yang disebutkan tadi? Syuting khususnya untuk kamu aja, message untuk kamu aja. Jadi biar kamu ya, sebelum buka mulut next, kamu belajar dulu, naikin level ilmu kamu dulu. Kalau kamu belum pernah belajar histori orang Arab, atau histori intelektual Arab, atau histori agama yang benar, jangan buka mulut, nggak usah buka mulut. Karena ini bukan mainan. Kamu nggak lagi kritik satu orang, kalau lagi kritik full generation. Dan ini salah besar yang kamu lagi lakuin ya. Remember, ini reminder aja untuk kamu ya. Ini di video pertama saya lagi bilang, ini salah besar kamu buka mulut dan ngomong kayak gitu. Dan ini malah jadi panjang banget. Jadi saya lagi advise you sekarang ya, mending minta maaf sekarang aja. Hari ini part kedua. Ya mending ya Bung Kribo minta maaf gitu ya. Minta maaf segera nih, ini urusannya ya. Oke lah, mungkin dari ke belakang kemarin itu Bung Kribo ada masalah dengan nggak suka sama apa Habib Bahar bin Smith atau Habib Rizik ya. Tapi nggak bisa gitu dong. Gitu, nggak bisa mengeneralisir apa persoalan ini sehingga ya seolah-olah perkataan Bung Kribo itu menghina semua orang Arab gitu loh, gitu ya, menghina semua orang Barat, orang Arab gitu. Janganlah, itu udah offset ya, itu udah melebar sekali ini urusannya. Aduh, dengan negeri Arab loh, Arab Saudi, terus liga yang ada Liga Arab itu 22 negara gitu ya. Ini bahaya ini gitu loh, hubungan Indonesia, ada hubungan luar negeri Indonesia ini, ya ampun. Aduh, ikro dulu lah gitu, baca dulu, terus berpikir dulu, baru ngomong gitu lah ya. Seperti saya bilang tadi, ada pepatah Minangkabau mengatakan mengangu dulu sebelum mengecek. Menganga dulu, menganga itu ibaratnya berpikir dulu, baru ngomong, baru cuap-cuap gitu ya, baru cuap-cuap. Jangan asal kemelantong saja, jangan asal mencuap-cuap saja gitu ya. Kalau asal cuap-cuap tuh istilah itu asal kemelantong gitu ya, aslantong, asal kemelantong gitu ya. Gitu. Video khusus untuk si Kribo, tahu namanya apa. Jadi Kribo, jangan lupa agama Islam lahir di tanah Arab dan semua anbiya wa rasul Arab. Plus
kata pertama yang turun ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Kata Arab turun di tanah Arab ke orang Arab, Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi waktu kamu mulai katakan Arab enggak punya budaya dan Arab enggak punya orang intelektual, sebenarnya kamu salah besar. Di Arab negeri 22 negara, 377 juta orang, enggak ada yang mungkin toleransi kamu menghina budaya atau negara atau asal atau culture Arab. Kalau kamu menghina Arab dan budaya Arab, seperti kamu lagi menghina Islam, karena Islam dan Arab connected. Dan orang kayak kamu kecil banget biar bisa disrespect budaya Arab atau orang Arab atau negara Arab. Jadi kalau kamu posting video itu untuk kasih lihat orang kamu tuh hebat, kamu tuh anti Arab, kamu tuh bisa sukses sebagai politician yang benci sama Arab, mau cinta mau benci sama Arab, itu perasaan kamu, terserah. Tapi kalau kamu sampai menghina Arab, budaya Arab, negara Arab, atau culture dan tradisi Arab, kita nggak mungkin, nggak akan toleransi sama kamu. Jadi ini kedua yang saya lagi minta, mending keluar klarifikasi dan minta maaf di Ummah Arabiyah daripada ini jadi salah paling besar di hidup kamu. Dan sebelum telat, silakan keluar klarifikasi dan minta maaf. Yang hebat, yang jago, yang intelektual, dia nggak mungkin menghina culture lain, race lain, budaya lain. Kamu buktiin ke orang Indonesia kamu tuh orang bodoh banget. Ternyata masih banyak ya rasis ya. Oke, gitu kan? Ya kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang besar lah, gitu ya, yang ramah, gitu, tentu sangat menghargai culture atau budaya bangsa lain, gitu ya. Ya pernyataan Bung Kribo ini tidak menggambarkan Indonesia banget, gitulah, yang mana seolah terduga menghina kebudayaan lain, ya khususnya di sini Arab lah ya. Ya mungkin Anda boleh benci sama personal, tapi jangan sampai melebar lah. Seperti ini ya, jangan melebar jadinya seperti ini, gitu ya. Orang Arab ya beneran yang asli di sana, yang lagi di Arab, gitu kan. Tuh. Orang-orang Arab marah, gitu ya, marah jadinya nih, gitu ya. Semoga mereka gak marah ke seluruh bangsa Indonesia ya, rakyat Indonesia ya. Cuma satu orang nih, gitu, kayak gini nih, gitulah. 1, 2, 3 orang lah cukup, personalnya aja yang dikejar. Kalau mau diperkarakan secara hukum, gitu kan, ya personalnya aja langsung, si Kribonya aja, siapa lagi misalnya yang lain, gitu kan. Sekarang nih si Kribo nih, Bung Kribo, ya personal Kribo aja ya. Masih banyak ya orang-orang Indonesia lainnya sangat-sangat menghargai budaya-budaya bangsa lain ya, termasuk Arab, gitu kan. Di sini saya mau jelasin ke mereka aja, ini orang-orang yang komen-komen yang kasar dan rasis sebenarnya ya rude ya. The beauty of Indonesia karena namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di Indonesia ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Buddhis, ada yang Hindus, ada semua agama. Di Indonesia ada yang asli Arab, ada yang asli India, ada yang asli Cina, ada yang asli Malay, ada yang asli Papua. Jadi ada semua race, semua warna, semua agama. Ini yang bikin Indonesia itu beautiful banget. Ini yang bikin value Indonesia di luar tinggi banget. Kita dulu di sekolah dari SD ke SMP, SMA, kita belajar terus histori Indonesia. Dari kecil di semua Arab negeri.
Nah, lihat tuh, kan? Orang Arab sendiri, ya, orang Arab ini mempelajari Indonesia gitu ya, sangat respect ya pada Indonesia ya, yang terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam warna gitu, tapi rukun gitu, saling menghargai. Nih, orang Arab ya, tinggal di Arab ya, sampai sekarang masih berwarga negara Arab ya, orang Arab ya, menghargai Indonesia ya gitu. Dan Bung Kribo yang tinggal di Indonesia, warga negara Indonesia, dan mengaku berketurunan Arab, tidak menghargai asal nenek moyangnya ini. Jadi gimana gitu loh, gimana Bung Kribo ini? Lucu kan? Nah gitu. Tapi tetap lah yang ngomong itu Anda sebagai WNI Bung Kribo gitu loh, menghina suku, bangsa, negara Arab, Liga Arab ya, terdiri dari 22 negara gitulah, sekian juta jiwa yang tinggal di sana gitu ya. Ya, saling menghargai aja lah. Kita menghargai budaya bangsa lain termasuk Arab. Ya, mereka pun belajar nih dari SD, kata SMP, kata SMA ya, belajar tentang Indonesia. Itu menghargai, dan terus kemudian banyak pekerja dari Indonesia ini bekerja di Arab gitu loh. Orang-orang Indonesia ini bekerja di Arab gitu loh. Jangan sampai gara-gara pernyataan Bung Kribo gitu ya, kena saudara-saudara kita yang bekerja di sana atau lagi domisili di sana gitulah. Jangan gitulah. Ajari anak dari kecil buat cinta Indonesia, karena salah satu negara yang terpopulasi paling banyak secara muslim, paling banyak di satu negara di Indonesia. Jadi di Arab negeri nggak ada sebenarnya yang benci sama Indonesia atau benci sama orang Indonesia. Semua Arab hargai Indonesia sebagai negara, dan hargai orang Indonesia juga, dan hargai budaya Indonesia, dan hargai semua agama dan semua ras di Indonesia. Jadi guys, maksud saya, kalau saya bikin video itu untuk si namanya apa saya lupa ya, si Kribo itu ya, itu karena dia salah, dan dia salah menghina generation Arab dan negara Arab dan orang Arab. Itu aja. Ada tadi yang komen yang bilang, oh Arab sama Arab dan keributan. Bukan masalah Arab sama Arab. Saya sebenarnya, saya aja nggak tahu itu dia beneran asli Arab atau enggak. Yang beneran orang Arab, yang beneran turun dari keluarga besar, yang punya tradisi, dan dia itu laki beneran, dia nggak mungkin nggak hormati populasi yang lain, negara yang lain, atau asal dia. Nah, itu kan. Nah, mestinya gitu ya. Kalau Bung Kribo ini memang keturunan Arab, tentu dia hargai asal usul nenek moyangnya, asal usul buyutnya gitu. Ya, jangan sampai kayak gini dong, gitu loh. Ini kan lucu rupanya, gitu ya. Itu terus gimana lah ya? Ya netizen atau ya jangan karena berporos-poros ini karena politik gitu ya, yang salah dibenarkan gitu, itu nggak benar ya. Bagaimanapun faktanya adalah pernyataan Bung Kribo itu telah menyakiti hati saudara kita yang orang Arab, warga negara Arab gitu ya. Itu ini beliau nih, kalau saya lihat ini pernah jadi mantan diplomat PBB ya kalau nggak salah ini ya, mantan diplomat PBB nih.
ya orang Arab nih gitu ya. Jadi sebelum komen kayak gitu, tanya dulu itu beneran orang Arab atau enggak? Itu beneran orang yang punya ilmu atau enggak? Nah jadi itu gitu lah. Aduh nih gawat nih gitu lah. Mestinya nih kalau udah membahayakan gini ya mending diproses hukum lah cepatnya gitu ya. Ya maaf boleh, tapi untuk efek jera sebaiknya diproses secara hukum yang berlaku gitu kan, daripada dituntut nih oleh orang-orang Arab gitu ya, mendesak melalui diplomatnya kan. Aduh nih, nah ini dia ya. Saya juga nggak hafal semuanya ya, makanya ini kalau nggak hafal mending bisa di search lah ya. Bisa di search, kan ada, bisa di googling nih ilmuwan Arab gitu ya, ilmuwan Arab nih banyak nih, banyak ya. Ada Ibnu Al-Baitar kan, ilmuwan ahli botani dan tabib Arab, secara sistematis mencatat penemuan-penemuan yang dibuat oleh para dokter Islam di abad pertengahan gitu. Kemudian ada Ibnu Abu Nasir Al-Farabi, ilmuwan yang satu ini dikenal juga sebagai Al-Farabius. Dia adalah ilmuwan dan filsuf Arab, dianggap sebagai salah satu pemikir terkemuka di era abad pertengahan gitu. Kemudian Al-Battani ya, Al-Batenius adalah nama lain bagi Al-Battani. Dia adalah ahli matematika, ilmuwan dan astronom Arab yang meningkatkan nilai untuk perhitungan panjang tahun dan musim. Kemudian ini ada Ibnu Sina ya, terkenal banget nih ya, sampai rumah sakitnya ada Yarsi Ibnu Sina ya. Juga dikenal sebagai Avicenna, filsuf dan ilmuwan Persia. Ini terkenal karena kontribusinya ya pada filsafat dan pengobatan Aristoteles. Kemudian nih Ibnu Battuta, nama lainnya adalah Syams ad-Din. Dia adalah penjelajah dan sarjana Arab yang menulis salah satu buku perjalanan paling terkenal dalam sejarah, Rihlah gitu ya. Kemudian ada Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi atau Averroes adalah filsuf dan sarjana Arab yang menghasilkan serangkaian ringkasan dan komentar pada sebagian besar karya Aristoteles dan tentang Republik Plato. Itu ya. Kemudian Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, dia juga dikenal sebagai algoritmi atau algorizin. Karyanya yang paling terkenal dalam memperkenalkan angka Hindu, Arab dan konsep aljabar ke dalam matematika. Ya gitu ya, supaya kasih tahu Bung Kribo ya. Itu kalau nggak tahu ya tinggal dia kan punya Android tuh atau laptop atau apalah semacam, bisa di googling ya. Kalau dia nggak tahu, kalau pura-pura nggak tahu dia sadarin deh dia itu. Aduh, telah diduga telah menghina ya, menghina. Aduh. Kemudian ini Omar Khayyam, ahli matematika, astronom dan penyair Persia, terkenal dengan prestasi ilmiahnya. Ada Rubaiyat. Ini banyak nih. Tabit Ibnu Qura. Tabit atau Tabit merupakan ahli matematika, dokter dan astronom Arab. Dia adalah pembaharu pertama dari sistem Ptolemeus dan pendiri statistika. Banyak lagi nih, banyak. Abu Bakar Ar-Razi atau Razes adalah ahli kimia dan filsuf Persia yang merupakan salah satu dokter terhebat dalam sejarah. Kemudian Jabir Ibnu Hayyan,
bapak kimia Arab yang juga dikenal dengan nama Geber ini terkenal karena karyanya sangat berpengaruh di bidang kimia dan metalurgi. Bidang kimia dan metalurgi. Kasih tahu tuh sama Bung Zen siapa Kribo itu ya. Kasih tahu, kita kasih paham ya, kita bacakan ya. Kita bacakan nih dia nih yang dibilang Bung Zen tuh nggak ada yang apa ahli-ahli ilmuwan apalah itu. Intelektual Arab katanya nggak ada. Ini kita bacakan Ibnu Ishaq Al-Kindi, nggak apa-apa, agak panjang dikit ya. Ini Al-Kindi juga dikenal sebagai Al-Kindus, merupakan filsuf dan ilmuwan Arab yang dikenal sebagai filsuf Muslim pertama yang selalu bepergian. Kemudian ini Ibnu Al-Haytham, Al-Haytham atau Al-Hazan adalah astronom Arab dan ahli matematika yang dikenal karena kontribusinya yang penting pada prinsip-prinsip optik dan penggunaan eksperimen ilmiah. Tolong kasih tahu sama Bung Zen ya, astronom Arab dan ahli matematika. Oke, tolong kasih tahu dengan baik-baik. Suruh dia nonton channel ini dan subscribe gitu ya. Kemudian Ibnu Zuhri atau Avenzoa adalah dokter dan ahli bedah Arab yang terkenal dengan bukunya yang berpengaruh, Al-Taisir fil Mudawat wal Tadbir. Oke. Tolong penyeda dalam arti ini artinya penyederhanaan mengenai terapi dan diet. 1091 sampai 1161 nih. Aduh, tolong kasih tahu dengan baik ya. Ini bukan ujaran kebencian, tetapi ini tolong kasih tahu, kasih paham aja ya. Kasih paham. Kasih paham Bung Kribo tuh ya. Kemudian ini Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah ahli sejarah dan sejarawan Arab yang mengembangkan salah satu filsafat sejarah non-religius paling awal. Dia sering dianggap sebagai salah satu pelopor historiografi, sosiologi dan ekonomi modern. Tolong bilang sama Bung Kribo bahwa Ibnu Khaldun ya tahunnya 1332 sampai 1406 ya itu ada sejarawan Arab ya, ahli sejarah bernama Ibnu Khaldun yang mengembangkan salah satu filsafat sejarah non-religius paling awal. Dia sering dianggap sebagai salah satu pelopor historiografi, sosiologi dan ekonomi modern. Buku Mukadimah adalah mahakaryanya. Oke, tolong kasih tahu ilmuwan Arab ya, ilmuwan Arab. Ini ya. Udah kembali kita lagi. Ibnu Al-Baitar ya, ahli botani dan tabib Arab yang secara sistematis mencatat penemuan-penemuan yang dibuat oleh para dokter Islam di abad pertengahan. Tolong kasih tahu ya kalau Bung Kribo ya. Bung Kribo kalau benar-benar nggak tahu, tolong dia dikasih tahu lah, dikasih pencerahan, dikasih paham gitu ya. Banyak kok ilmuwan Arab yang mantap. Pertamax awal gitu ya, aduh ya ampun, perlu begitu ya. Tolong sama-sama kita sebagai bangsa yang besar, kita sebagai bangsa yang terkenal dengan keramahan, yang terkenal dengan toleransi ya, jangan sampai ya akibat kelakuan 1, 2, 3 orang ya,
kita dicap sebagai toleransi ya, toleransi terhadap yang lain. Jangan sampai ya, cukup toleransi ya, jangan kebablasan menjadi toleransi. Oke, jangan kebablasan, jangan offside deh gitu ya, jangan ya, apa mau dikata ya, sebenarnya aduh sebenarnya nggak perlu kayak gini lah ya, jangan aduh offset itu namanya, aduh ya, gimana gitu mau dijelaskan kayak apa ya, orang Arab sana udah tersinggung gitu ya, ada yang tersinggung gitu ya, mungkin bermasalah dengan 1-2 orang yang ya, tapi jadinya pernyataannya itu jadi mengambang sehingga mengeneralisir ya jadi general ya, jadi umum gitu ya. Aduh udah jam berapa ini, jam 3:10 nih, aduh 3:10 nih, aduh mau besok aja deh reaksi Rossi Snap kayaknya ya. Ini aduh tolong kasih tahu, jangan malu-maluin ya, dan semoga saudara-saudara kita yang di Arab sana ya, saudara kita orang Arab ya, tetap sabar, cukup kalau memang tersinggung, cukup personalnya aja Bung Kribo ini dituntut ya, jangan, ini bukan pernyataan dari rakyat Indonesia ya, ini personal dia aja nih ya, itulah personal dia aja ini gitu ya, pernyataan pribadi dia tuh si Bung Kribo ya, kebetulan dia warga negara Indonesia gitu, dan kebetulan dia apa katanya sih keturunan Arab gitu. Aduh miris ya, saran sih jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Ini bagai menepuk air di tulang nih ya, bagai merobek baju di dada, mencabik-cabik baju di dada nih, bikin malu diri sendiri gitu ya. Ya mau lihat dari sisi manapun orang tersinggung gitu, ada yang tersinggung gitu, gimana nggak bisa dibenarkan gitu. Kalau udah ada yang tersinggung gitu kan, apalagi orang yang berbangsa Arab, tinggal di Arab, warga negara Arab gitu kan, Arab asli gitu, tinggal di sana, tersinggung, mau bilang apa, mau dibela kayak apa gitu loh, mau dibela kayak apa gitu ya, gitu aja ya. Jadi ke depan ya kita sama-sama saling menghargai ya, kita wajib berbangga dengan bangsa kita, suku bangsa kita, suku kita kalau lebih kecil lagi ya, tapi tetap toleransi sama yang lain gitu ya. Seperti saya orang Minang, saya mencintai suku budaya adat Minang, keseniannya gitu kan, budayaannya, keseniannya semacam saya cintai ya, tapi saya tetap menghargai ya budaya, ada istiadat suku-suku bangsa lain, bahkan negara lain gitu ya. Ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saling menghargai ya, saling menghargai, dan ingat mengango dulu sebelum mengecek, menganga dulu baru ngobrol, pikirkan dulu apa yang mau dikatakan tuh, baru dicuap-cuapkan, jangan aslan tong. Oke, jangan aslan tong. Oke, dadah, bye bye, semoga bermanfaat ya. Ini tidak ada ujaran kebencian ya, aja kasih tahu Bung Kribo gitu ya, kasih tahu Bung Kribo kalau dia nggak tahu kalau ada banyak ilmuwan Arab itu yang mantap dan hebat-hebat dari dulunya. Oke, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,
komen dan subscribe dan share gitu ya. Bye.